Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Febianti akan mempresentasikan tentang hukum administrasi negara. Kita lanjut slide pertama. Penyelenggaraan pemerintah daerah dan peradilan tata usaha negara. Pengertian pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kita lanjut slide yang keduanya ya. Perangkat daerah provinsi terdiri atas. Yang pertama itu ada kota terdiri dari Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Kita lanjut. Sekretariat DPRD mempunyai tugas, ada 4. Yang pertama, menyelenggarakan administrasi Sekretariat DPRD. Yang kedua, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. Yang ketiga, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Yang keempat, menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam menyelenggarakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kita lanjut slide-nya. Di sini ada pengertian kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan daerah adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Rakyat salah rakyat. Nah, Papa kenapa sih berisik banget? Sama Abang berdua ulang. Kakak jadi nggak fokus nih. Oh my god. Udah ayo lanjut. Abang nih berisik banget. Abang makannya jangan di sini apa? Papa tuh rewel banget kan. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya, ayo. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Febianti akan mempresentasikan tentang hukum administrasi negara. Kita lanjut yang slide pertamanya. Penyelenggaraan pemerintah daerah dan peradilan tata usaha negara. Pengertian pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kita lanjut slide kedua ya. Di sini ada perangkat daerah provinsi terdiri atas. Di sini perangkat daerah atau kota terdiri atas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Lanjut. Sekretariat DPRD mempunyai tugas. Ada 4 tugas ya. Di sini yang pertama, menyelenggarakan administrasi Sekretariat DPRD. 2, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. Yang ketiga, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dan yang keempat, menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Kita lanjut slide selanjutnya. Pengertian kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan daerah adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014. Bentuk negara adalah negara kesatuan, bukan negara federal. Hal ini sudah dipertegas semenjak mulai Bentar ya, kita lanjut ya. Oke, di sini ada kesejahteraan dan lain-lain kepada rakyat yang ada di daerah sesuai asas otonomi yang diberikan kepada daerah diantaranya. Yang pertama itu ada kewenangan pemerintah daerah, dan yang kedua itu lembaga penyelenggaraan daerah. Lanjut. Pelaksanaan atribusi kewenangan pemerintah daerah. Dalam praktek pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri daerahnya dengan adanya pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kewenangan tersebut adalah urusan-urusan yang terkait dengan urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan. Kita lanjut, di sini ada produk hukum daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Ini disebutkan terdiri dari peraturan dan ketetapan. Sini di bawahnya kita sebutkan ya, produk hukum yang berbentuk peraturan terdiri atas. Yang pertama, peraturan daerah. Yang kedua, peraturan kepala daerah. Yang ketiga, peraturan bersama kepala daerah. Dan yang keempat, peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan produk hukum daerah yang berbentuk ketetapan terdiri ada dari keputusan kepala daerah, yang kedua keputusan DPR, yang ketiga keputusan pimpinan DPRD, dan yang keempat keputusan Badan Kehormatan PRD. Kita lanjut. Pengertian dari Peradilan Tata Usaha Negara bisa disebut dengan PTUN, adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Peradilan tata usaha terdiri atas, yang pertama, peradilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota atau kabupaten kota dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua, peradilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dengan wilayah hukum meliputi provinsi. Dan yang ketiga itu ada peradilan khusus, yaitu peradilan pajak yang berkedudukan di ibu kota negara. Oke, kita lanjut ya. Slide-nya. Menurut R. Subekti, di sini terbagi unsur-unsur PTUN murni, terdiri dari yang pertama itu adanya aturan hukum yang abstrak dan mengikat umum. Kedua, adanya perselisihan hukum yang konkret. Ketiga, adanya sekurang-kurangnya dua pihak. Yang keempat, adanya aparatur peradilan yang berwenang memutus perselisihan. Dan yang kelima, adanya hukum formal dalam rangka menerapkan dan menemukan hukum inkonkret untuk menjamin ditaatinya hukum material. Lanjut.
Historis peradilan tata usaha negara. Nah, di sini ada keberadaan PT UN di Indonesia telah dikehendaki semenjak zaman Hindia Belanda. Hal ini terbukti adanya ketentuan pasal 134 ayat 1, yaitu ada 4. Yang pertama, peradilan terhadap perselisihan hanya dilakukan oleh badan yang diserahi kekuasaan kehakiman. Kedua, peradilan oleh badan-badan lain selain badan yang diserahi kekuasaan kehakiman hanya mungkin jika hal ini diatur oleh undang-undang. Yang ketiga, persoalan yang menurut sifatnya atau berdasarkan ketentuan undang-undang termasuk dalam wewenang pertimbangan kekuasaan administrasi tetap diadili oleh kekuasaan itu. Dan yang terakhir, perselisihan menurut antara kekuasaan pengadilan dan kekuasaan administrasi diputuskan oleh Gubernur Jenderal. Kita lanjut. Tujuan pembentukan PT UN di sini dijelaskan. Tujuan utamanya adalah dibentuknya peradilan tata usaha negara adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perselisihan antara warga negara dengan pejabat TUN sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang dirasa merugikan warganya. Kita lanjut. Di sini ada sejarah terbentuknya PT UN. Sejarah terbentuknya PT UN itu Undang-Undang PT UN tahun 1986 diulas secara rinci oleh Wicipto Setiadi dalam buku hukum acara peradilan dan tata usaha negara. Suatu perbandingan dalam praktik saat itu ada 3 lembaga yang melakukan fungsi seperti peradilan administrasi negara, yaitu Majelis Pertimbangan Pajak MPP, Peradilan Pegawai Negeri, dan Peradilan Bea Cukai. Kita lanjut ya, slide yang terakhirnya. Kesimpulan dari materi yang saya presentasikan yaitu tentang hukum administrasi negara adalah hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik yang diturunkan dari hukum tata negara yang mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Yang kedua, kesimpulannya yaitu pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara. Ketiganya, peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Afifah Febianti, tentang hukum administrasi negara. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
DJ Giro. We were young, posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, 'cause we were always in trouble. You know the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really cared if I wasn't. We all need that someone who gets you like no one else, right when you need it most. We all need a soul to rely on, a shoulder to cry on, a friend through the highs and lows. I'm not gonna make it alive. La 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 la. I'm not gonna make it alive. La 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 la. I'm not gonna make it alive. La 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 la. I'm not gonna make it alive. La 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 la. 'Cause you are that someone that gets me like no one else, right when I need the most. And I'll be the one you rely on, a shoulder to cry on, a friend through the highs and lows. I'm not gonna make it alone. DJ Giro. We were young, posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, 'cause we were always in trouble. You know the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really